Halo guys, perkenalkan nama saya Febulule. Saya dari 1034. Saya akan mempelajari tentang sejarah Hindu sama Buddha. Agama Hindu adalah agama perkembangannya agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upama Isat, dan zaman Buddha. Zaman Weda pada zaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta: Brahmana atau ulama dan pendeta, kesatria atau raja, bangsawan, panglima, dan tentara. Waisya atau pedagang, dan sudra, pelayan, semua golongan di atasnya. Ada pula orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan parian atau pengemis dan gelandangan. Zaman Brahmana pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahmana. Weda menjadi pendoma penyusunan tata cara upacara agama ini. Zaman Upanis ada Upanishad. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang Belfi Safat atas dasar Weda. Zaman Buddha zaman dimulainya ketika putra raja Sudahodana yang bernama Siddhartha menasrika Weda dari sudut logika dan pengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan awalnya. Buddha bukan agama melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak
anak raja yang beragama Hindu yang bernama Sudahoda, dan sang pangeran memiliki larangan melihat, yaitu melihat orang tua, melihat sakit, melihat orang meninggal, dan melihat seorang petapa. Itu berarti ia tidak diperkenankan keluar dari istananya. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia berikut beberapa teori hipotensi terkaitnya proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Satu, teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krondidas Didasraka pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India atau kasta Waisya. 2. Teori kesatria. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India. 3. Teori Brahmana. Teori ini pun diragukan kebenarannya. Alasannya kedatangan ini benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. Teori arus balik. Banyak orang yang lebih meyakini teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat keberadaannya. Sementara itu, sekitar abad keempat agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Peninggalan sejarah Hindu Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada tinggalan
tinggalan yang berwujud benda atau fisik, tetapi juga nilai budaya non-fiksi. Berikut peninggalan sejarah dari masa Hindu Buddha. Bahasa dan tulisan budaya tulisan itu menunggu nakas bahasa serkat dengan huruf palaf yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India di bagian selatan. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembangan sepesat di huruf pal. Demikianlah tujuan kita tadi. Sekian dan terima kasih.